Ciao ragazzi, come state? Semoga sehat selalu and welcome back to our channel. So today we're gonna make how to say? Calzone. Almost. It's a frito calzone atau pizza goreng. It's originally from Napoli, right? From the south, yeah. Yeah, from the south. It's pretty popular, and some people request this recipe on my Instagram. So today we're gonna make it, and it's so easy. We will make this calzone is like a pizza and fold. This will be more like panzerotto. Okay. So shape same but like half size. And fried. Yeah. Calzone usually ini ya. In the oven, in the oven. yeah, like pizza. Okay. And yeah, you can also put in the oven, not fried, so will be more healthy. And actually you can put inside almost whatever you want. We will make 3 different versions. So we're gonna make 3 types. First is the vegetarian version with tomatoes and mozzarella, and then the second is tono or tuna with chipola or onion, and then the third salsiccia And spinach. Okay, that's all. And mozzarella, if some left. Okay, so how is it? Let's get started. Okay. Resep pizza goreng ala Italia Selatan ini gampang banget. Kita cukup pakai 100 gram tepung terigu serbaguna dicampur 100 gram tepung manitoba. Terus kalau udah, siapin juga susu segar kira-kira 125 cc. Boleh juga diganti air putih aja. Dan ragi roti kira-kira 3 gram. Kalau udah, taruh semua bahan-bahan tadi di dalam mangkok besar. Tambahkan juga ragi rotinya dan sedikit gula, boleh gula pasir putih biasa. Kalau aku pakai brown sugar ya. Terus kalau udah diaduk aja sampai kecampur rata. Baru setelahnya kalau udah rata, masukkan butter yang sudah dilelehkan kira-kira 25 gram dan juga susu cair tadi. Pertama-tama aduk pakai sendok. Aduk sampai kecampur rata. Nanti kalau dia sudah makin kecampur, dia akan menggumpal. Nah, kalau udah menggumpal begini, lanjut pakai tangan diulenin. Kalau misalnya di mangkok kan kurang luas lah ya bidangnya. Jadi bisa juga kita lakukan langsung di meja yang bisa dipakai untuk menguleni. Lakukan proses ini sampai semua bahan-bahan tadi tercampur rata dan tekstur dari adonannya tuh menjadi kenyal, stretchy, elastis, or whatever you name it, okay? Setelah tekstur dari adonan ini perfect, boleh kita masukkan kembali ke dalam mangkok besar tadi. Terus tutupin dengan kain. Pastikan kainnya bersih ya. Setelah itu taruh adonan di dalam oven yang lampunya dinyalakan kira-kira 1 jam. Nah, sambil nunggu adonannya mengembang, kita siapin toppingnya. Topping ini sesuai selera banget ya, nggak harus ngikutin resep kita, sesuai selera aja. Tapi kalau di sini kita pakainya bawang bombay, nanti ada bayamnya juga, ada tuna juga, terus sausage, ada tomat, mozzarella, dan untuk kejunya sendiri nggak harus mozzarella ya, bisa dipakai keju yang lain sesuai selera aja. Kalau teman-teman pakai bawang bombay dan juga bayam, sebaiknya dimasak dulu
Jadi nanti pas goreng dia bener-bener mateng gitu. Terus kalau pakai daging cincang atau pakai sausage kayak gini, dimatengin dulu juga ya sebelum digoreng. Pas matengin toppingnya, jangan lupa dikasih bumbu sederhana kayak garam dan lada. Itu fungsinya buat bikin toppingnya tuh lebih tasty, lebih gurih, lebih berasa lah, lebih enak gitu. Kalau teman-teman pakai keju mozzarella, jangan lupa juga untuk dipotong-potong berbentuk dadu yang kecil-kecil, biar nanti taruh di dalamnya tuh gampang, terus juga adonannya nantinya gampang dilipat. Soalnya kalau gede-gede ribet banget nanti ngelipetnya ya kan. Karena mozzarella itu basah, jadi sebaiknya ditaruh di filter biar air-air yang menempel tuh lebih berkurang. Usahakan semua toppingnya ini siap dulu sebelum kita mulai proses menaruh topping di adonan. Kenapa? Soalnya kita nggak mau ketika masak itu ribet dan jadinya nggak well prepared. Jadi semuanya harus dipersiapkan dulu sebelum mulai proses masak atau gorengnya. Selanjutnya, keluarkan adonan tadi dari oven dan potong menjadi 4 bagian. Lalu dibentuk lagi menjadi lingkaran atau bulatan-bulatan yang kecil-kecil sambil diuleni tipis-tipis. Dan kalau udah semua 4-empatnya menjadi bulatan-bulatan kecil, masukkan kembali ke dalam mangkok dan biarkan lagi selama 30 menit di dalam oven. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Panaskan minyak untuk menggoreng panzerotto atau si fried pizza ini. Sambil menunggu minyaknya panas, kita siapin adonan tadi, kita stretching. Jadi dia biar lentur, biar lebih lebar, biar melar dan tidak gampang rusak adonannya nih, kita stretching kayak gini. Terus kalau udah, kita bisa mulai untuk taruh topping di bagian tengah pizza. Toppingnya seperti aku bilang, sesuka kalian aja mau pakai apa. Kalau di sini yang pertama kita pakai tuna, terus onion atau bawang bombay dan juga mozzarella. Kalau udah dilipat deh, terus direkatin pinggirannya biar nanti pas digoreng enggak sobek. Nah, kenapa harus di stretching adonannya? Karena menghindari keseleo dan nyeri otot. Ya ilah, takutnya sobek pas digoreng.
Goreng pizza sampai berwarna coklat keemasan. Centes kan? Kalau udah, langsung tiriskan, angkat dan taruh di piring. Ulangi semua proses ini ke sisa adonan dan juga sisa topping. Nih, kalau di sini topping kedua kita pakai bayam, sausage sama mozzarella. Ini yummy banget, parah. Nah, topping yang ketiga ini yang paling simple dan cocok banget buat kalian yang vegetarian, karena kita cuma pakai tomato sauce sama mozzarella. That's it. Terus dilipat dan digoreng, gitu aja. Topping terakhir ini fusion, alias kita campur-campur aja dari bahan topping yang sisa. Jadi di sini kita tambahkan onion atau bawang bombay ke spinach atau bayam dan sausage, juga mozzarellanya. Tapi kalau menurut aku bisa juga mungkin bayam, onion sama mozzarella. Itu kayaknya cocok deh buat vegetarian juga. Dan ini dia hasilnya. Cantik kan? Ya, sebenarnya ada yang gosong juga sih karena apinya tadi agak-agak kegedean. Tapi cuma satu ini aja yang agak-agak gosong, tapi dalamnya very fine, gak ada apa-apa, fine banget. Yang mana favorit kamu? Coba tulis di kolom komentar. Kalau aku sih suka semuanya. Ini penting banget. Jadi kan yang ini kan isinya bayam sama sosis atau salsicha, atau bisa juga diganti daging cincang. Nah, ini rasanya kaya banget. Jadi pas digigit tuh si bayamnya kayak pecah di mulut gitu, kecampur sama rasa daging cincangnya. Itu enak banget. Dan dagingnya tuh rasanya kan asin-asin gurih gitu kan, jadi enak. Terus yang kedua, ini sih favorit aku banget, parah. Jadi ini kelihatan kan ya? Ini yang tuna sama onion atau bawang bombay sama keju mozzarella. Dia rasanya lebih ke delicate. Jadi ya terserah kalian aja lebih suka yang kayak rasa atau yang lebih delicate. Kalau lebih delicate pilih resep yang tuna bawang bombay. Tapi dua-duanya enak parah.